Tadi Pak Dahlan sudah menyampaikan beberapa perkiraan berkaitan mengenai sampai kapan sih kira-kira lebarannya para pengusaha batu bara ini. Nah, tapi apakah ini sama seperti catatannya Mas Komaydi? Jadwal lebarannya, ini kan lagi pada panen raya. Iya, saya sependapat dengan Pak Dahlan ya. Ini sebetulnya kombinasi ya, Mbak Brigita. Jadi yang pertama karena memang dari sisi produksi atau stok juga memang sedang turun. Kombinasi dari sisi demand-nya meningkat signifikan karena menjelang musim dingin begitu. Terus tadi Pak Dahlan juga menyampaikan ada suatu kondisi di Tiongkok, pembangkit tenaga airnya mengalami penurunannya sangat signifikan yang mereka mengkonvert itu ke PLTU begitu ya. Meskipun beberapa waktu sebelumnya presidennya menyampaikan akan hijrah ke EBT lebih cepat, tetapi kemudian keadaan memaksa untuk kembali ke batu bara kembali. Betul. Nah, saya kira kalau proyeksi kami dari Reforminer kemungkinan sampai Januari ya, karena ini kan musim dinginnya juga sudah mulai masuk, kemudian COVID di beberapa wilayah juga sudah mulai reda, sehingga seperti di Indonesia saya kira PPKM juga sudah mulai dilonggarkan di beberapa negara, sehingga aktivitas di negara-negara yang menjadi basis produsen batu bara juga mulai meningkat kembali. Saya kira juga indikasinya di teman-temannya Pak Indra, Pak Indra juga mulai menambah produksi. Saya di Australia juga demikian, di beberapa negara yang menjadi produsen batu bara juga ada indikasinya sudah meningkat signifikan. Cuman Pak Indra ini kan puasa setelah puasa sedemikian panjang, bleedingnya panjang banget, harganya sekarang baru naik nih Mas. Tapi produksinya juga udah naik. Jadi sebenarnya untungnya nggak banyak-banyak juga ya Pak, karena ongkosnya ikut naik. Ya, memang kalau dibandingkan 160 banyak Pak, tapi kalau dibandingkan bleedingnya yang kemarin-kemarin, nutupnya baru dikit lah. Iya, ya biasanya kalau untung kan snapshotnya cukup tajam begitu ya. Kalau rugi biasanya banyak pihak yang kurang memberikan perhatian begitu. Saya kira cukup fair seperti yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi. Produksi kita kan kisaran 600 ya Pak Hendra, 600 juta ton per year-nya, sementara dalam negeri itu hanya kisaran 134. Jadi terbesarnya atau 72% itu masih di dalam negeri, maksud saya listrik 72%, itu sekitar 98 juta ton per tahunnya. Sehingga sebetulnya kalaupun itu di capping di harga DMO, teman-teman sudah ada 400 juta ton lebih yang mereka udah ekspor begitu. Jadi kalau yang katakanlah 98 untuk harga DMO ya berbakti untuk Pertiwi lah begitu. Udah ya Pak Dahlan, masih banyak lah cuannya gitu ya 2021. Gitu. Mungkin Pak Edi juga tahu datanya. Berarti dari 600 kan hanya di bawah 200 yang di dalam negeri, sebagian besar itu adalah PLN, sisanya adalah pabrik kertas, semen, dan pupuk. Itu sebagian besar konsumen. Jadi ini kita harus banyak tanya sama Pak Edi, karena sebenarnya kita juga mengundang Kementerian SDM, termasuk spesifikasinya Ditjen Gatrik, tapi beliau-beliaunya sibuk. Ya, jadi kita tanya Pak Edi aja, ini karena koleganya Pak Edi. Pak Edi sudah sempat ngobrol kan ya sama mereka? Sudah. Ya, ini kita mau curi-curi info nih dari Pak Edi nih. Ya. Jadi begini, pertama mungkin masalah Tiongkok ya, memang masalah terbesar di Tiongkok saat ini tidak hanya sekedar debit air yang berkurang, tetapi juga ada beberapa kecelakaan yang terjadi di tambang-tambang batu bara di Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menghentikan operasinya. Ini juga menambah besar kebutuhan batu bara impor untuk Tiongkok. Nah, oleh karena itu harga berangsur-angsur menjadi naik. Nah, tetapi di lain pihak, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hendra, tahun lalu saja kita masih melihat bahwa harga batu bara itu sangat rendah. Nah, saya masih ingat tahun lalu itu pengusaha-pengusaha batu bara kita berbondong-bondong menjual batu bara ke PLN. Justru tidak mau menjualnya ekspor, ya. Ingin yang belum punya alokasi untuk menjual ke PLN hendak menjual ke PLN. Gitu. Nah, jadi saya kira dalam hal ini ya harus disesuaikan juga. Tetapi pada intinya komitmen itu harus selalu ada. Kalau komitmen DMO itu harus terpenuhi. Ya, saat ini pemerintah Kementerian SDM sudah memberikan sanksi kepada 34 pengusaha batu bara yang tidak melaksanakan DMO-nya secara konsekuen. Ya, dengan sanksinya itu berupa larangan ekspor. Apakah larangan ekspor itu untuk periode tertentu, tetapi ada sanksi yang diberikan. Jadi kami dalam hal ini telah berbicara dengan mitra kami yaitu PLN, bekas anak buahnya Pak Dahlan, bahwa kami tetap meminta PLN menjaga pasokan batu baranya, jangan sampai pasokan batu bara itu terganggu, karena beberapa waktu lalu kami mengkhawatirkan bahwa PLN justru
memiliki cadangan batu bara yang sangat terbatas, dan ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kita tahu bahwa ya sekarang pembangkit PLN itu masih sangat mengandalkan pembangkit berasal batu bara PLTU. Nah, oleh karena itu ini merupakan isu nasional kalau sampai PLN itu mengalami gagal pasok, kemudian gagal untuk memberikan jasa untuk mengaliri listrik. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, PLN itu kan dari dulu kan selalu bermasalah dalam artian kalau kita AC kita nyala, lampu kita nyala, masyarakat tidak pernah mengapresiasi hal itu. Tetapi begitu mati lampu, langsung itu menjadi suatu isu yang heboh gitu. Yaitu kasihan PLN dalam hal itu. Tetapi bagi kami jangan sampai cadangan untuk pasokan batubara PLN itu terganggu karena adanya gangguan untuk pemenuhan demo. Tapi Pak Edi, sempat ada perbincangan tidak sih kemudian harganya ini dengan kondisi yang sekarang amat sangat tinggi dibandingkan tahun lalu, begitu Pak? Karena 3 kali lipat tadi di-mention, ya paling tidak penyesuaian lah. Sudah ada komunikasi? Ya, saya kira itu suatu hal yang business to business dilaksanakan oleh PLN, tetapi menurut hemat kami di DPR dalam hal ini memastikan dalam rangka menjalankan fungsi kami, fungsi pengawasan, memastikan jangan sampai PLN itu mengalami krisis untuk cadangan batubaranya untuk bisa memberikan supply batubara ke PLTU-nya. Tetapi kami juga menekankan kepada PLN dan juga menekankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM bahwa transformasi energi ini tidak bisa tidak dilaksanakan. Apalagi kita terikat kepada Paris Agreement bahwa dalam kurun waktu 4 tahun yang akan datang 23% dari bauran energi kita harus energi baru terbarukan, dan ini harus dicapai. Dan itu juga akan mengurangi ketergantungan kita kepada batu bara, ya, sehingga karena tadi disampaikan ada energi transisi, kita berharap gas menjadi energi transisi ke depan, sehingga ini ya kemudian juga merubah peta dari keseluruhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN ke depannya. Ya, kalau harganya naik, kemudian di hilirnya dibebankan kepada kita, akhirnya juga naik, repot juga ya, ibu-ibu makin puyeng karena gaji suaminya nggak naik, atau jangan-jangan gaji suaminya udah mulai telat dan nggak kebayar. Nah, kita lanjutkan sesaat lagi bagaimana catatan Pak Dahlan, tetap bersama kami.